Saya Anjali Jessica Makatempuga. Saya Gabriela Alo. Saya Maini Natalia Rompi. Saya Kesha Wawor. Kami dari Mahasiswa Farmasi Samratulangi Manado. Kami akan menjelaskan tentang peranan serta manfaat biologi sel dan molekuler dalam bidang farmasi. Pembentukan vitamin sintetik. Pembentukan vitamin sintetik ini memiliki fungsi yang baik pada proses biologis tubuh manusia seperti pada proses pencernaan dan pembentukan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Di sekitar kita sudah banyak sekali tersedia vitamin yang dihasilkan dengan cara pembentukan sintetik. Hal ini merupakan salah satu manfaat biologi bagi kehidupan sehari-hari, khususnya bidang farmasi. Berbagai kegiatan, aktivitas, dan proses biologis di dalam tubuh memerlukan vitamin agar dapat bekerja dengan baik, seperti proses pertumbuhan, proses pencernaan, kesiapan mental yang ada, dan sistem daya tahan tubuh terhadap berbagai infeksi. Selanjutnya yaitu pembuatan vaksin. Dalam pembuatan vaksin ini biasanya selalu melalui proses pengembangan, yaitu biasanya disebut dengan rekayasa genetika, di mana fungsi rekayasa genetika ini untuk memperoleh hal-hal baru yang bisa digunakan dan bermanfaat pada masa yang akan datang, sehingga akan membuat taraf hidup manusia menjadi lebih baik. Vaksin sendiri dibuat dengan cara melakukan suatu proses pengisolasian terhadap gen tertentu yang nantinya akan mengkode antigen sehingga bisa ditemukan dari mikroba yang bersangkutan. Pembuatan antibiotik untuk bakteri dan jamur. Antibiotik sendiri merupakan suatu zat yang diproduksi dari mikroorganisme ataupun bakteri yang baik. Antibiotik memiliki fungsi sebagai pendukung dalam proses penyembuhan suatu penyakit tertentu yang ada di dalam tubuh. Untuk pembuatan antibiotik sendiri biasanya menggunakan cara rekayasa genetika. Pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi sendiri ialah suatu protein yang biasanya dihasilkan oleh sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang mempunyai fungsi utama untuk melakukan perlindungan dan juga perlawanan terhadap tubuh yang sudah terinfeksi bakteri. Selanjutnya, pembuatan hormon insulin buatan. Dalam pembuatan hormon insulin dilakukan dengan cara melalui suatu proses yang dinamakan rekayasa genetika. Dalam proses rekayasa genetika ini, setelah melewatinya, manusia akan memperoleh hasil dengan melakukan tahap penyisipan bakteri Escherichia coli terlebih dahulu, bersamaan dengan suatu gen pembentuk hormon insulin yang terdapat pada bagian tubuh manusia. Yang selanjutnya yaitu pembuatan enzim. Manfaat biologi di bidang farmasi hal ini bisa digunakan untuk mendukung pembuatan enzim buatan. Dalam proses penelitian dan pembuatan enzim baru, biasanya harus dilakukan proses rekayasa genetika terlebih dahulu. Rekayasa genetika memang sudah sangat populer baik di kalangan para ilmuwan dan masyarakat pada umumnya, yang digunakan dalam hal-hal penelitian atau untuk menunjang berbagai keperluan serta aktivitas sehari-hari termasuk juga pada bidang farmasi. Dan yang selanjutnya menentukan proses biologis dalam pembuatan senyawa obat-obatan tertentu. Dalam penelitian suatu obat, tentunya harus mengetahui atau mempelajari sifat-sifat dan juga reaksi berbagai bahan yang akan digunakan terhadap respon tubuh nantinya. Banyak pertimbangan dan percobaan yang dilakukan sehingga bisa menentukan proses biologis yang paling baik dalam rangka pembuatan ataupun pembentukan senyawa obat-obatan yang sedang dikembangkan. Adapun beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari pemanfaatan biologi sel dalam bidang kefarmasian seperti pertama, dapat menjadi pusat penelitian untuk berbagai penyakit sehingga dapat diperoleh metode pengobatannya. Yang kedua, mampu membantu mengetahui struktur tubuh sampai pada sel-sel melalui ilmu fisiologi, histologi, dan anatomi. Yang ketiga, mampu membantu dalam mengetahui reaksi pada bahan kimia yang ada di dalam tubuh.
Tujuan pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals, disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tengah yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Kami mengaitkan materi kami dengan tujuan nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Nah, kaitannya dalam pembuatan vitamin dan juga insulin misalnya. Hal ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Pemberian vitamin dapat meningkatkan daya tahan tubuh, yang berarti semakin menjamin akan kesehatan dari masyarakat. Untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Salah satu targetnya adalah pengembangan dan penelitian vaksin dan obat. Oke guys, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa Like, Komen.